Peran kolaboratif menjadi kunci agar siswa dengan disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Putra Sampurna Foundation untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas tenaga pendidik. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Sabtu 6 Desember 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara dari Bumi Maluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini saudara, untuk mencapai kemandirian dan kemajuan siswa di SLB, peran kolaboratif menjadi kunci agar siswa dengan disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah dan masyarakat penting untuk kemajuan siswa SLB. Sekolah Luar Biasa mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas, serta pengembangan life skill memerlukan keterlibatan sebuah pihak. Alhamdulillah dukungan pemerintah sekarang sangat luar biasa dengan program gubernur sekarang memberikan kami bantuan bos daerah, kemudian dari Prabowo juga kami mendapatkan TV besar. Alhamdulillah ini salah satu penunjang juga kegiatan pembelajaran yang kami dapatkan. Kemudian kami juga mendapatkan bantuan dari Pak Menteri Pendidikan di sana di ruang tata boga. Ini adalah bantuan dari Pak Menteri Pendidikan saat berkunjung ke sekolah kami. Ini adalah salah satu support dari pemerintah. Kemudian dari bidang pendidikan khusus, juga sangat peduli dengan kami. Bahkan Dinas Pendidikan bersama bidang pendidikan khusus, Ibu Kabit, Ibu Rizka, ini sangat peduli dengan kami. Setiap kegiatan yang kami lakukan itu mereka selalu support. Sementara itu, masyarakat diharapkan ikut menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas stigma, sehingga siswa dapat berkembang dengan percaya diri. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan, siswa SLB diyakini dapat berkembang lebih optimal, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat. Faradila Sultan Batua, MG Fari, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Sementara itu, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Putra Sampurna Foundation untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas tenaga pendidik dalam kegiatan profiling guru dan kepala sekolah. Kegiatan profiling guru dan kepala sekolah yang merupakan program kerja pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengevaluasi kompetensi guru-guru SMA. Untuk terciptanya kualitas dan kapasitas guru melalui pembelajaran, pemerintah provinsi bekerja sama dengan Putra Sampurna Foundation untuk melaksanakan kegiatan profiling guru dan kepala sekolah. Kegiatan ini juga berlangsung di 2 kota di Maluku Utara, yaitu di Kota Sofifi dan juga Kota Ternate. Rastam Sudirman, koordinator kegiatan profiling guru, menyampaikan tujuan dari kegiatan ini yaitu melakukan pemetaan untuk melakukan evaluasi kompetensi kepada 210 guru. Kami akan memappingnya setelah itu, di mana mapping ini dari guru, kemudian kepala profiling guru, kepala sekolah, kemudian baseline sekolah. Jadi ada 3. Nah, supaya dalam untuk membangun pendidikan, kita dapat mensupport atau memberikan kegiatan-kegiatan kepada guru. Nah, hasil dari kegiatan ini itu akan mencerminkan bahwa pendidikan itu memiliki kekurangan, kelemahannya ada di mana. Nah, supaya pas untuk di mana mereka setelah dari 3 tahapan ini
sudah terlewati, kalau sudah selesai hasilnya diberikan, kemudian dari berbagai analisis. Nah, itu nanti ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan itu. Putra Sampurna Foundation menyiapkan 3 fasilitator serta skema pelatihan yang sama dengan mengutamakan tes kompetensi pengetahuan, wawancara, studi kasus, dan mengupload dokumen untuk melengkapi hasil profiling. Jadi profiling guru ini dan juga kepala sekolah merupakan inisiasi dari Pemprov Maluku Utara yang mana Ibu Gup gitu ya, Ibu Serly ingin bekerja sama dengan kami, yang mana kami Putra Sampurna Foundation menyediakan instrumen yang tepat untuk mengukur kompetensi guru-guru sehingga terbentuklah kerjasama ini. Nah, profiling ini memang adalah untuk memetakan kompetensi guru dan juga kepala sekolah yang nantinya arahnya adalah kami akan membuat program dan juga pelatihan yang akan meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah. Seperti itu. Kegiatan profiling guru akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 6 Desember 2025 dan kegiatan profiling kepala sekolah akan berlangsung dari tanggal 8 hingga tanggal 11 Desember 2025. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, terkhususnya kualitas tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Upaya peningkatan kualitas guru dilakukan dalam kegiatan profiling guru yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 6 Desember 2025. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Maluku Utara terus diperhatikan demi menciptakan sumber daya manusia khususnya para tenaga pendidik yang lebih baik. Upaya peningkatan SDM guru diaplikasikan dalam kegiatan profiling yang bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus nantinya akan ada program lanjutan demi pengembangan profesionalisme para guru. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan Sofifi dimulai sejak Senin dan akan berakhir di hari Sabtu. Daniati Umasugi, salah satu guru dari SMA Negeri 5 Tidore Kepulauan, sangat menyambut baik kegiatan-kegiatan yang menyangkut peningkatan kualitas guru. Alhamdulillah perasaannya luar biasa dan di sini juga kami juga mendapatkan beberapa pengetahuan yang memang ternyata kita harus ada perbaikan dan lain-lain di sini nanti ke depannya seperti. Harapannya ke depan mungkin mesti ada pelatihan-pelatihan dan lain-lain untuk kita sebagai guru. Kemudian harapannya semoga kegiatan ini dia bisa berlanjut sampai seterusnya karena yang kita ketahui hanya beberapa sekolah yang ada di Sofifi khususnya di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate yang sekarang dipanggil untuk mengikuti profiling guru ini. Jadi harapannya ke depan semoga semua kabupaten kota dan guru-guru yang ada di kabupaten kota tersebut bisa dipanggil untuk dalam kegiatan tersebut, yaitu profiling guru ini. Guru-guru yang menjadi peserta dalam kegiatan profiling guru juga merasakan adanya dampak positif dapat diterima dengan adanya kegiatan profiling guru. Iya, manfaat yang bisa didapat sini mungkin kompetensi guru bisa lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Ya, manfaatnya bagi orang ya sangat besar ya. Untuk lebih meningkatkan kompetensi orang dalam mendidik putra-putri atau siswa yang ada di sekolah kami. Kehadiran profiling guru diharapkan akan menghasilkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan guru yang nantinya akan diterapkan dalam proses belajar mengajar dengan siswa. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, sejumlah informasi akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan
hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Menyambut akhir tahun, harga kebutuhan pokok cenderung mengalami peningkatan. Guna mengantisipasi kenaikan harga, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menghadirkan sejumlah kebutuhan dasar dengan harga terjangkau melalui gerakan pangan murah. Sebagai langkah strategis untuk menstabilkan harga kebutuhan pangan di Kota Sofifi yang cenderung naik di akhir tahun, serta mengendalikan inflasi, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan di Jalan 40 Sofifi menghadirkan komoditi seperti beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cili, dan cabai yang merupakan kebutuhan yang paling dibutuhkan menyongsong hari Natal dan Tahun Baru. Kita kemarin itu menginformasikan ada beberapa desa di sini untuk kita informasikan bahwa hari ini ada GPM. Biasanya kita informasikan begitu. Terus kemudian targetnya mungkin sesuai itu kebutuhan ada 500 orang barangkali masih bisa. 500 orang sampai 600 orang. Dan kemudian itu mungkin terutama pada kaum Nasrani yang merayakan Natal. Kalau untuk apresiasi hari ini, tapi kemudian untuk mandiri itu ada di Morotai dan Tobelo. Untuk puncak Natalnya ada di Tobelo. Tanggal 12, tanggal 10 Morotai, tanggal 12 di Tobelo ya. Dengan adanya harga pangan yang lebih terjangkau dalam kegiatan gerakan pangan murah, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa khawatir adanya kenaikan harga yang sering terjadi di akhir tahun. Leonar Patipelohi, Hendri Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Gerakan pangan murah menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menargetkan 72 lokasi untuk melaksanakan gerakan pangan murah sepanjang tahun 2025. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pangan terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Di tahun 2025, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menargetkan adanya 72 titik lokasi untuk pelaksanaan gerakan pangan murah. Fahmi Al-Habsi, Sekretaris Dinas Pangan optimis dengan adanya dukungan dari mitra kerja, kegiatan GPM dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Nah, alhamdulillah juga atas terselenggaranya acara ini kami juga didukung dari Badan Bulog ya, dari Bulog dalam rangka menyiapkan komoditi yang nanti dipasarkan kepada masyarakat. Tentunya dengan gerakan pangan murah ini stabilisasi harga masih bisa masih bisa dikondisikan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat terkait dengan bahan pokok bisa terpenuhi untuk untuk masyarakat yang ada di daerah Sofifi. Sekdis Pangan menambahkan, dengan adanya gerakan pangan murah secara mandiri yang menargetkan 72 titik di tahun 2025, pihaknya mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Badan Pangan Nasional dan Bank Indonesia atas mitra kerja terbaik. Dengan adanya gerakan pangan murah ini, diharapkan dapat menstabilkan harga pangan serta mencegah inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Leonar Patipelohi, Hendri Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan.
Federasi Panjat Tebing Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas tahun 2025. Dalam Rakernas tersebut, Federasi Panjat Tebing Indonesia bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen mendorong atlet berprestasi dan wisata alam. Rapat Kerja Nasional Federasi Panjat Tebing Indonesia 2025 berlangsung di Ballroom Hotel Bella Kota Ternate pada Jumat pagi. Dalam rapat tersebut, Federasi Panjat Tebing Indonesia bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen mendorong terciptanya atlet berprestasi di Maluku Utara. Gubernur Serly Laus menyampaikan pemerintah akan bekerja sama dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia serta mendorong industri olahraga dan mempromosikan wisata alam di Maluku Utara. Lunch kita berdiskusi juga dengan Ibu Ketum untuk kita bisa bekerja sama panjat tebing untuk mempromosikan spot industri, karena di spot pegunungan kita di sini punya gunung-gunung yang sangat cantik, Gamukonora, Dukono, ada Gamalama, dan kita berniat untuk mempromosikannya secara lebih agresif tahun depan. Untuk itu kita mempersiapkan ada tim rescue yang baik dan juga guide dengan skill dan bersertifikat. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid dalam sambutannya menyampaikan, melalui rencana kerja Federasi Panjat Tebing Indonesia akan mampu menciptakan atlet terbaik dari Indonesia Timur. Dengan adanya komitmen dari Ibu untuk bisa terus membina olahraga panjat tebing di Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Tentu kita ingin agar dari kawasan Indonesia Timur akan lahir atlet-atlet yang akan mengharumkan nama bangsa dan negara. Dan ini bisa terjadi, sangat bisa. Ya, tentunya dengan melalui rencana kerja yang matang, ya, dengan melalui peta jalan yang harus kita definisikan dari awal. Inilah kenapa kita melakukan rencana kerja nasional hari ini, untuk terus mengawal rencana-rencana kerja agar bisa terus mengukir prestasi. Komitmen kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding antara pemerintah provinsi dan FPTI tentang pengembangan wisata berbasis alam. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas tuh ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe carane? Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dhewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo, bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kita ikuti beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampah. Sejumlah daerah di Sulawesi Tengah kini memulai memasuki musim penghujan. Kondisi atmosfer yang dinamis meningkatkan potensi terbentuknya awan hujan, khususnya pada sore hingga malam hari. Penyinaran matahari yang cukup kuat pada pagi hingga siang hari memicu penguapan tinggi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan awan konvektif yang berpeluang memicu hujan lebat disertai kilat dan petir. Dalam skala yang lebih luas, terdapat bibit siklon tropis 93W pada utara Filipina. Fenomena ini menyebabkan hujan sedang hingga lebat. Diprediksi dalam beberapa hari ke depan dapat berdampak ke Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, wilayah bagian timur seperti Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan menjadi daerah yang perlu diwaspadai. Dinamis, di mana beberapa faktor seperti penyinaran matahari yang cukup ya. Jadi pada pagi hingga siang hari matahari cukup, itu akan memicu potensi terjadinya pertumbuhan awan-awan hujan pada sore hingga malam hari. Kalau terkait dengan skala yang lebih luas lagi, kita lihat bahwa adanya pertumbuhan bibit siklon tropis di wilayah utara sekitar Filipina, yaitu bibit siklon tropis 93W, itu berpotensi mengakibatkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Maluku Utara. Kemungkinan ini bisa saja kita waspadai bahwa dalam beberapa hari ke depan, 1-2 hari ke depan itu akan bisa saja berdampak ke wilayah Indonesia, khusus Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah bagian timur, seperti Banggai atau Banggai Laut, Banggai Kepulauan. Secara historis, hampir seluruh wilayah di Sulawesi Tengah pernah mengalami banjir dan bencana hidrometeorologi. Dengan tren cuaca ekstrim yang meningkat, masyarakat yang bermukim di daerah rawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi, serta segera menghindari aktivitas di sekitar bantaran sungai saat hujan lebat. Rian, Hendra TVRI Sulteng, melaporkan. Pemerintah Provinsi bersama DPRD Provinsi Gorontalo kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui program bantuan rawan pangan. Bantuan tersebut diserahkan kepada 1.002 keluarga penerima manfaat atau KPM. Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Syahidah Rusli Habibi, didampingi salah seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Syah Ismail, menyalurkan bantuan rawan pangan bagi keluarga penerima manfaat KPM di wilayah Kota Gorontalo dengan total bantuan yang diberikan kepada 1.002 KPM. Pemberian bantuan tersebut diawali di Kecamatan Kota Utara kepada 230 KPM dari sejumlah kecamatan. Pemberian bantuan tersebut secara simbolis diserahkan kepada 4 orang perwakilan KPM. Usai menyerahkan bantuan sembako di Kecamatan Kota Utara, Wagub Ida Syahidah Rusli Habibi didampingi anggota DPRD serta Dinas Ketahanan Pangan melanjutkan pemberian bantuan rawan pangan kepada 245 KPM di Kecamatan Kota Timur. Menurut Wagub Ida Syahidah Rusli Habibi, paket bantuan yang diberikan berupa beras, minyak goreng, gula, dan telur sebagai upaya pemerintah daerah mengantisipasi kondisi harga pangan yang saat ini tidak menentu. Wagub Ida Syahidah minta agar penyaluran bantuan sembako ini jangan diperjualbelikan. Usai menyerahkan bantuan sembako di Kecamatan Kota Timur, Ida Syahidah dan anggota DPRD Erwin Ismail serta Dinas Ketahanan Pangan memberikan bantuan bagi 252 KPM di Kecamatan Kota Selatan, di mana di Kecamatan Kota Selatan ini sudah berkumpul sejumlah KPM dari perwakilan kecamatan di Kota Gorontalo. Kepada para penerima bantuan, Wagub Ida Syahidah menjelaskan
Bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat, khususnya di wilayah yang masuk kategori rawan pangan. Para keluarga penerimaan manfaat atau KPM sesuai data yang merupakan aspirasi dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo Erwin Ismail yang mengusulkan nama-nama KPM berdasarkan data valid di tingkat kelurahan. Usai menyerahkan bantuan di Kecamatan Kota Selatan, Wagub menyerahkan bantuan kepada KPM di Kecamatan Kota Barat sebanyak 275 paket. Menurut Erwin Ismail, bantuan ini diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan harian masyarakat. Ferdi Sanggor, TVRI Gorontalo melaporkan. Berikut kita simak informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Minggu 7 Desember 2025. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farah Dila Sultan Batua, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.